makanya beliau babak belur ya, kasihan juga ya. Tadi ngelihat saya kasihan tuh. Saya ingin peluk beliau ya, lihat begitu kasihan banget ya. Betapa putus asanya beliau ya. Makanya dari kemarin saya bilang jangan diserang, jangan diserang. Coba kalau kemarin nggak nurut saya, kalian serang begitu rupa. Nah, kasihan loh, ya kan? Jadi Pak Paul sempat komunikasi ya? Nggak bisa. Oh. Karena memang sudah diblok, sudah atas permintaan lawyernya kan, nggak boleh kan komunikasi dengan saya lagi kan. Intinya adalah kita mau supaya transparan dan SOP tertib sekali sehingga kita bisa pertanggungjawaban keuangan itu kepada donatur itu semua jelas ya. Kita belajar mengelola dalam hal yang kecil. Kalau di Eropa kita semua jelas ada aturannya, sehingga kita nggak takut. Ya kalau ada apa-apa terus tiba-tiba kita kena masalah. Kalau di Indonesia karena banyak yang nggak jelas, maka kita bikin jelas. Nah, semua harus rapi, jelas, terbuka di sini. Kalau nggak terbuka jangan. Ya, kita semua terbuka. Ya, kita lebih terbuka supaya semua orang diberkati. Jangan sampai ada misalnya nih, wah nih Paul kaya raya gara-gara Damaris. Oh jangan, ya. Saya duduk manis di sini saja sudah dapat 1.500 euro per bulan. Ya, Anda cek hukum di Eropa, semua warga negara Eropa duduk manis nganggur saja dapat 1.500 euro per bulan, dapat tunjangan, terus dapat allowance lah, tunjangan, ya. Duduk manisnya nggak usah kerja. Tapi begitu saya mau kerja, ya dipotong langsung. Jadi kalau saya kerja, semua pemasukan saya yang 1.500 langsung dikurangi yang 1.500 itu baru boleh. Dan saya tidak bisa bohong di sini. Dan saya tidak mau bohong karena ketika saya kurang nanti pemerintah yang menanggung. Tetapi itu kan di Indonesia nggak ada begituan. Nanti bisa jadi fitnah tuh nanti tuh. Wah ini Paul enak-enakan nganggur di sana dapat duit dikirimin sama Pak Pendeta Jimmy Sun setoran tuh, setorannya berapa tuh? Nggak ada transfer kan bisa main belakang. Haleluya, haleluya. Iya makanya kan kayak kemarin ada omong kan bisa disetorin dari mana-mana itu, kan nggak usah langsung begitu tuh. Nggak ada, karena saya nganggur-nganggur begini saja tetap dikasih uang sama pemerintah. Tempat tinggal pun saya gratis. Kalau saya punya uang saya bayar. Tetapi kalau saya nggak punya uang saya ditanggung oleh pemerintah hidup saya. Ya, hidup kita. Cuman saya memilih untuk tidak ditanggung pemerintah, untuk mensupport diri saya sendiri. Saya memilih untuk bayar pajak. Nah, itu pilihan. Kenapa? Saya ingin menjadi benar-benar menjadi warga yang baik. Saya bayar pajak. Dan saya bayar pajak ya. Beneran. Jadi saya tidak disupport oleh pajaknya orang Eropa. Tapi saya bayar pajak. Justru imigran-imigran, para asilum-asilum itu saya yang mensupport mereka. Karena dari pajaknya saya kan mereka. Gitu ya. Luar biasa Pak Pendeta Jimmy Sun buat laporannya. Sekarang bolehkah saya lepas remnya Pak Jimmy Sun? Boleh, silakan. Luar gas, nitro langsung dipasang, semua pasang, kencangkan ikat pinggang. Ini saya oh lala bebe. Malam ini gubraknya harus keras ini kita Pak Paul. Kenceng Pak Putet, tenang. Di chat sudah rame nih Pak Paul di chat. Iya nih di chat ini sudah wah ini suaranya udah aneh-aneh nih di chat ini. Wah. Saya nggak setuju itu yang begitu-begitu dari sebelah sana. Aduh. Hari ini tema kita Saifuddin babak belur digarap lawyernya Muhammad KC. Ntar dulu Pak Paul. Pak Paul. Setuju Pak. Pak Paul, ntar dulu. Mute all-nya belum. Oh, mute all-nya belum ya. Saya mute all dulu ya. Raja Uti juga belum itu. Oke, saya mute all dulu. Teman-teman sebentar ya. Ini saya kasih kroni-kroni supaya masuk jadi co-host dulu nih, sebentar. Pak Putih sudah co-host, Pak Raja Uti, Pak Pendeta Jimmy Sun sudah co-host belum? Oh, sudah. Oke, Amin Wijaya jadi co-host. Sebentar, Amin Wijaya. Beta Maluku. Oke, Anda yang co-host bebas ngomong kapanpun juga, tapi tetap hati-hati jangan sampai merusak suasana ya. Kalau lagi tinggi, dibablasin, biar bagus begitu ya. Kalau enggak nanti kita penontonnya nggak ada
kan ini kan kita dalam rangka entertain juga, ya kan? Jadi kalau yang ya oke, yang lain kejang-kejang, yang di kita sedang menggelinjang. Haleluya. Tapi bukan ayan loh, Pak. Kejangnya bukan Iya, ayan loh, Pak. yang lain kejang-kejang, kita menggelinjang keenakan. Oke, luar biasa. Menuju 5K hari ini ya. Hari ini harus dimakan nih. Topiknya udah panas begini, kalian minta macem-macem. Ini yang di live YouTube ini mintanya macem-macem, nggak dimakan nggak mau nih. Oke. Kita mulai, sebetulnya ini yang mau klarifikasi harusnya Amin Wijaya, bukan saya. Karena kalau saya kan hanya pendengar yang setia, dipanggil ya saya datang. Ya masa ditelepon sama Amin Wijaya nggak datang, ntar saya dipecat jadi nabi lagi sama Amin Wijaya. Ya kan? Oke, nanti Amin Wijaya yang mau klarifikasi. Nanti kalau ada video, tolong dikirim lagi ke WhatsApp-nya, biar saya langsung tampilin di sini videonya nanti. Terus, saudara tidak boleh menjelek-jelekan sesama hamba Tuhan, kecuali kalau dia sudah jelek. Misalnya pendeta yang pakai jam tangan 15 miliar itu sudah jelek. Saya lebih ganteng, ya. Duitnya ganteng dia, tetapi dia nggak suka bagi-bagi. Kalau saya suka bagi-bagi, jadi tetap ganteng saya. Jadi bukan saya menjelek-jelekan. Apakah arti menjelek-jelekan? Nah, kita kasih terminologi dulu yang benar nih. Arti menjelek-jelekan artinya dia itu tampangnya, levelnya ya nilainya 7, lalu saya bikin jadi 2. Nah, itu namanya menjelek-jelekan. Tapi kalau namanya jelek, memang dia nilainya cuma 3, saya kasih 4, itu sudah bagus itu. Tetap jelek kan? Nah, kalau saya membaik-baikan, dia nilainya 2, tapi saya kasih 8. Wah, itu namanya saya membaik-baikan tuh, memuji-muji. Tapi kalau memuji, dia nilainya 7, saya kasih 7. Saya mengakui namanya. Nah, terminologinya nih nggak boleh. Nanti Pak Jenderal marah. Kita sudah, ini kan Senin harinya Pancasila. Kita kasih Pak Jenderal istirahat karena kita mau launching gede-gedean seminggu ini. Ya kan, makanya ini hari Pancasila pelajarannya Pak Jenderal harus dipakai. Nggak boleh nggak dipakai. Konflik terminologi dan paradigma harus dipakai ya. Strategi harus benar. Nah, kemudian bersiaplah kalau Anda ingin berdamai, ya, maka Anda bukan bersiap untuk berperang demi perdamaian. Kalau Anda ingin berdamai, Anda harus siap untuk berdamai dan rela untuk melepaskan semua yang bau-bau perang. Apapun alasannya, kalau butuh alasan saya kirim septic tank, saya imporkan dari Jerman. Luar biasa. Oke, kita mulai dari Pak Ardo, lalu ke Amin Wijaya ya. Pak Ardo dulu silakan, Bang Ardo. Lanjut. Shalom Pak Paul dan Shalom Bang Ardo. Aduh. Kayaknya Pak Paul yang pertama-pertama kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih sama Abi Pak Paul kayaknya. Karena para Kristober lagi senang sekali hari ini Pak Paul. Oh iya, luar biasa. Nanti Kristober harus setoran sama saya ya. Kalau nggak dibikin gede, mereka nggak dibuka. Mereka pada gembira sekali karena ternyata strike-nya sudah aman. Nggak aman ya. Sudah aman ya. Nah, yang kedua. Jadi hari ini kita nggak jadi kumpul dana buat Kanuru, karena udah dibuka kan. Jangan minta-minta lagi loh. Bakal. Batal ya, hari ini kita batal kumpul dana buat Kanuru ya. Ya, Pak Paul gini. Memang sejak awal masalah MKC ini Pak Paul, memang kayaknya beberapa kali tuh ganti pengacara ya Pak Paul ya. Yang pertamanya kita mau rencananya itu bayar ya kan, berapapun akan kita bayar pengacara. Tapi ternyata diubah jadi pro bono. Sekarang ini malah
yang jadi tumbalnya itu adalah Saifudin Ibrahim. Kasihan dia sebenarnya. Kan kita berbicara di sini dalam konteks tidak menghakimi Abi sebenarnya begitu. Dia juga justru menjadi korban dari akal-akalan oknum tertentu gitu. Nah, yang saya sayangkan juga Pak Paul sebenarnya ya, memang saya pernah berbicara sama teman saya yang satu Zoom juga di sini, itu pernah bilang seperti ini, harusnya sejak awal itu harusnya cuma 3 atau paling banyak 4 udah cukup sebenarnya pengacara sebenarnya. Ya, bila perlu tanpa pengacara pun sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ini pengacaranya sejak awal kok sampai 20. Wah, ini udah nggak masuk akal lagi, udah nggak betul lagi Pak Paul. Karena kalau udah sampai 20, ini kita ini mau mengawal MKC jadinya amburadul begitu. Akhirnya ujung-ujungnya ditertawai sama pihak seberang. Yang pertamanya dari Pak Yusuf Mangebulu berpindah ke Pak Paul, baru berpindah lagi ke Pak Saifudin. Ya, bahkan saya dengar informasi Rizky Rubis pun udah mulai ikut campur dalam hal ini juga, bahkan beberapa yang lainnya mulai ikut masuk ke dalam ranah ini Pak Paul. Jadi kayaknya ini ibaratnya jadi rebutan Pak Paul, rebutan kue gitu. Nah, yang kasihannya ya MKC Pak Paul. Aduh. Jadi kadang-kadang MKC ini nggak terurus lagi Pak Paul jadinya. Yang ribut-ributnya ya masalah strike, masalah pengacara, yang masalah duit, yang kakaknya tadi saya info, katanya Pak Paul kayaknya agak janjikan 600 juta, kayaknya nggak tahu betul atau enggak itu. jadi ini harus kita selesaikan Pak Paul, karena saya berpikir begini Pak Paul, kasihan MKC, karena MKC ini kan dia udah berjuang ya, walau sebenarnya juga secara pribadi saya nggak setuju Pak Paul dengan cara-cara beliau sebenarnya, tapi kan kita sebagai orang Kristen ya, sebagai sesama Kristuber juga sebagai hamba Tuhan, karena kita ini sebenarnya harus mensupport MKC apa adanya Pak Paul begitu. Tapi kalau pengacaranya ya begini-begini dan orang-orangnya yang begini-begini juga ya hancur-hancuran ya, apalagi mau saya bilang Pak Paul, udah nggak bisa lagi Pak Paul gitu. Sekarang di sini ya, saya berharap saja kepada rombongan Nabi ke-26 yang bisa membukakan jalan. Karena kalau nggak melalui rombongan Nabi ini, rasanya sulit sekali. Itu saja Pak Paul, komentar saya Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa. Nanti saya tanggapi ya. Nah, ini bentar. Ini sebelum Amin Wijaya, ini kan menu utamanya ini kan Amin Wijaya ini. Nanti dulu deh. Bentar, tahan dulu ya. Tapi tampang biar di situ dulu buat kita jualan dulu nih. Penglaris nih, baju merah, penglaris. Ya, buat penglaris. Pak Tambunan silakan. Ini Amin Wijaya buat penglaris dulu, biar taruh di situ buat setan dulu. Shalom Pak Tambunan. Penuh memberkati. Salam buat para hadirin yang ada di Zoom maupun di YouTube. Shalom. Saya nggak panjang-panjang ini Pak Paul. Iya. Singkat padat mungkin, fokusnya kepada saran ini. Saya mencermati kasus MKC ini, ya ini secara kasat mata maupun kasat telinga sangat nyata ada pembiasan. Ya. Jadi sudah sangat bias Pak, banyak kepentingan di dalamnya, termasuk kepentingan dari aparat, kepentingan dari pengacara, kepentingan dari Saifudin, dan kepentingan yang lain banyak sekali. Nah, sampai-sampai ya sudah terjadi saling menyerang. Ini udah sangat Sebentar, saling menyerang ini maksudnya apa Pak Tambunan? Itu kan terlihat saling fitnah, menjelekkan. Ya, kalau saling itu artinya siapa saja? Ya dari pihak-pihak sono dan menuduh di pihak sini juga. Nah, contohnya tadi saya mendengar begini Pak Paul. Ya. Saifudin ngomong begini, itu ada Kristuber dari Eropa, katanya sudah memberi saya uang 600 juta. Tunjukkan notanya, tunjukkan buktinya.
jangan memfitnah saya. Nah, itu tadi saya dengar itu, Pak. Nah, terus jadi menurut Pak Tambunan komentar-komentar saya ada bilang seperti itu nggak? nggak ada. Terus saya ada menyerang sono nggak? Nggak ada. Oke, Nggak stop. ada. Ya. Nah, Ketawa jadi saya lanjutkan, Pak. Sangat jahat. Ya, karena itu, Pak Paul, karena itu saya menyarankan, karena ini udah babaliut, kita atau Pak Paul bersama rombongan N26, sebaiknya kasus MKC ini memang biarkan saja diurus oleh pihak keluarga MKC, termasuk para pengacaranya, termasuk Saifuddin CS. Jadi sebaiknya juga rombongan Nabi 26 ini cukup monitor saja. Selebihnya fokus pada core bisnis dari channel yang dikelola Pak Paul, yang jangkauannya atau skopnya mendunia. Ya, substansinya antara lain adalah menggaungkan tentang masalah keadilan. Ya, keadilan sosial, masalah hukum dan kemanusiaan. Nah, biarkan sajalah mereka-mereka yang mengurus itu, Pak Paul, supaya tidak tambah babeliut. Kemudian mengenai Saifuddin Ibrahim sendiri, ya juga ya kita doakan saja, biarkan juga dia melakukan apa yang dipandangnya baik untuk menolong MKC dan keluarganya. Terlepas dia dipengaruhi atau tidak, biarlah dia sendiri yang mengambil keputusan. Toh dia bukan anak kecil, toh dia katanya seorang hamba Tuhan, tentunya punya hikmat. Kalau dia berhikmat di dalam Tuhan, dia tahu siapa yang akan menjerumuskan, siapa yang akan mendukungnya. Nah, jadi kesimpulan saya adalah Nabi 26 dan rombongannya fokus pada core bisnis dari channel yang Pak Paul kelola, yang jangkauannya sudah mendunia ini. Saya kira itu saja saran saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Ya, judulnya kita nanti tetap ya, kucing mengeong, kafilah berlalu, khalifah tak boleh lewat. Haleluya. Oke, aku Papua. Oke, ini Amin Wijaya sedang jadi penglaris. Oke, menuju 3K, begitu 5K, Amin Wijaya baru boleh ngomong. Silakan aku Papua. Mana nih aku Papua nih? Aku Papua, mikrofonnya belum nyala. Oke, lanjut dulu ya. Anton. Silakan Anton. Halo, ya, malam Pak Paul. Selamat malam. Cuman pengen tanya aja, jadi yang strike-strike itu sudah dibuka Pak Paul? Katanya sudah. Iya, saya lagi tunggu ini nih, lagi tunggu komisi nih. Si modal kawin sama Pak Amin itu. Iya, nanti kalau ada komisi saya janji 30% saya kasih buat modal kawinnya Amin Wijaya. Nanti saya open komisi nanti saya kasih Amin Wijaya 30%. Saya malah sampai jam 11 malam itu di rumahnya Pastor Abi Saprudin Ibrahim sama gereja YouTube. Saya jam 11 malam. Iya, saya cuma tanya itu aja, ikut senang aja kalau udah dibuka beneran. Ya, gitu udah aja, dibuka dong. Masa Abi orang baik kok. Enggak, makanya saya udah bilang, enggak lah, enggak begitu ceritanya. Enggak ada dari itu. Tapi ya itulah tadi ya, makanya beliau babak belur ya, kasihan juga ya. Tadi ngelihat saya kasihan tuh. Saya ingin peluk beliau ya, lihat begitu kasihan banget ya. Betapa putus asanya beliau ya. Makanya tadi kemarin saya bilang jangan diserang. Coba kalau kemarin nggak nurut saya, kalian serang begitu rupa. Nah, kasihan loh, ya kan? Jadi Pak Paul sempat komunikasi ya? Nggak bisa. Oh. Karena memang sudah diblok, sudah atas permintaan lawyernya kan, nggak boleh kan komunikasi dengan saya lagi kan. Mungkin atas permintaan anaknya si ini juga bisa ya. Nah ini seumur-umur saya nggak bisa kontak dengan Saifuddin lagi ya baru kali ini nih. Nah, cuma kan nggak masalah karena kan kita memang istilahnya kan sejak dia tidak mau membuka itu saya kan hanya meminta sekali tolong rekeningnya karena mau saya ini mau saya katakan. Itu pun saya nggak nanya, cuman kan karena sudah janji kan kita ini kan kita tanya lagi karena kan kita naikkan lagi kan. Begitu hari Kamis itu nggak mau, Jumat ya kita stop, kita tutup.
supaya Ganti saya jangan sumber. ditanyain orang, jangan bingung. Bener ditanyain orang, habis ditanyain orang saya bingung. Nah orangnya nanya-nanya sendiri, nanya ke lawyernya, habis nanya ke lawyernya, nah itu nanti Amin Wijaya yang akan klarifikasi itu, ya. Jadi saya nggak pernah nanya-nanya ya. Saya tidak pernah nanya-nanya. Nanya-nanya itu berkali-kali. Saya hanya nanya sekali sama Saifuddin Ibrahim. Bukan nanya-nanya. Ya, saya hanya menanya sekali. Ya, setelah ditanya bilang nggak bisa, ya sudah, saya stop begitu ya. Maksudnya begitu. Karena apa? Karena di sini kan kita harus terbuka, gitu kan. Kita kan dan sudah janji ya kepada orang. Kita mau ngomongin tapi kita harus begini ya. Begitu dia bilang oke, kita buka. Kalau enggak kita stop. Tapi saya nggak pernah nanya-nanya. Bahkan ini Pak Putih juga ada saksinya nih waktu telepon si Kamarudin ya, si Kamarudinnya mencela-mencela juga. Nanti Pak Putih ikut ngomong nanti itu. Jadi bukan saya yang nelpon Kamarudin loh, saya kenal juga kagak. Nemu teleponnya tahu, saya baru tahu teleponnya Martin itu setelah kita terakhir ngomong sama si Amin Wijaya itu. Nah itu saya baru tahu teleponnya Martin itu dikasih sama Amin Wijaya waktu Martin mau kita undang ada wartawan Prancis itu loh si Thomas Oswald itu. Baru saya tahu punya nomornya Martin itu dikasih sama Amin Wijaya. Nah itu baru saya hubungi sama Martin suruh masuk. Sebelum itu saya nggak pernah tahu. Nah jadi yang telepon Kamarudin, yang telepon Martin, saya nggak pernah telepon mereka pribadi, nggak pernah sekalipun nggak pernah nanya. Dan saya nggak urusan. Jadi itu Pak Putih dengan Amin Wijaya yang tahu persis tuh masalah Kamarudin dengan si Martin yang dia cita-cita begitu ya. Saya nggak pernah. Saya hanya nanya sekali. Memang nanya wajar dong, kan dia dulu janji, saya cuma nanya, Abi rekeningnya sudah belum, mau kita tampilkan malam ini. Masa saya nggak nanya? Kan pasti nanya dong, karena dia dulu bilang, ya kan pasti saya nanya. Bukan meragukan, tapi menanya, karena sini mau saya tampilkan sekarang. Istrinya KC nggak boleh, ya sudah. Oke, saya cuma, ya harus sih nggak apa-apa sih, nggak ada bahayanya, ya udah. Saya udah nggak mau cerita apa-apa lagi. Dan nggak pernah nanya, saya nggak pernah komplain sama orang-orang juga di sini juga. Nah begitu orang nanya saya bingung, ya kita stop karena nggak dibuka, udah cuma gitu doang kan, ya. Jadi supaya jangan sampai terminologi itu penting ya. Itulah bodohnya orang Indonesia, tidak mau belajar terminologi ya, paradigma. Itulah sebabnya pelajaran Pak Jendral Tobing itu maha penting ya. Anda sebelum belajar Alkitab belajar dulu sama Pak Tobing. Karena masalah terminologi itu penting sekali. Anda nggak ngerti bedanya. Ya, satu kata, makanya saya berani nantang. Tapi ini Pak Saifuddin babak belur, kasihan ya. Kasihan sekali Pak Saifuddin. Lihat tadi mukanya begitu susah sekali ya, capek sekali ya. Nah itu tadi. Bahkan kita ngomong yang baik pun langsung masuk ke dianya pokoknya jelek. Kita ngomong baik pun jadi jelek pokoknya di kuping dia. Ya karena itu tadi ya, sudah disihir sama Kamarudin itu tadi. Oke, lanjut. Pak Paul lihat Pak Saifuddin di mana Pak Paul? Tadi barusan saya dikirimin videonya Pak Saifuddin di grup saya dikirimin. Ada apa nih? Apa lagi nih? Nah, terus ada sebut-sebut saya juga tadi. Tapi saya kasihan lihat mukanya, wajahnya itu saya capek, wajah lelah ya. Kalau kalau kita mah happy di sini memang grup happy ya. Kita memang di sini memang beda lah. Kita nih sudah ada di paradise, jadi kita happy terus. Kita sambil melayani, kita sambil berjuang, tapi hati penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Haleluya.